Kelompok 2 Biologi. Proses daur nitrogen. Ada 5 proses daur nitrogen, yaitu fiksasi, nitrifikasi, asimilasi, amonifikasi, dan denitrifikasi. Berikut penjelasannya. 1. Fiksasi nitrogen. Fiksasi merupakan proses perubahan nitrogen atau N2 di udara bebas menjadi amonia atau NH3. Selama proses ini berlangsung, gas nitrogen dari atmosfer dan permukaan air diendapkan ke dalam tanah melalui presipitasi dan dilakukan oleh bakteri diazotrof, Azobacter, dan Rhizobium. 2. Nitrifikasi nitrogen. Proses nitrifikasi dimulai dari perubahan amonia menjadi nitrat oleh bakteri dari dalam tanah. Nitrifikasi ini nantinya akan menghasilkan gas amonia yang bersifat racun bagi tanaman. 3. Asimilasi nitrogen. Asimilasi nitrogen merupakan proses pembentukan asam amino dari nitrogen anorganik. Melalui proses inilah nantinya nitrogen akan masuk ke dalam siklus rantai makanan pada sebuah ekosistem. 4. Amonifikasi nitrogen. Proses daur nitrogen tahap ini terjadi ketika nitrogen yang ada di dalam bahan organik dilepaskan tanaman atau hewan yang telah mati. Nantinya, bakteri atau jamur pengurai akan mengubah senyawa nitrogen bebas di dalam tanah menjadi amonium yang kemudian menghasilkan amonia untuk berbagai proses biologis lainnya. Denitrifikasi nitrogen. Proses denitrifikasi adalah sebuah proses di mana senyawa nitrogen kembali ke atmosfer dengan mengubah nitrat menjadi gas nitrogen. Ini merupakan proses akhir dari daur nitrogen dan terjadi secara anaerob. Denitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri Pseudomonas atau Clostridium yang akan memproses nitrat untuk mendapat oksigen dan mengeluarkan gas nitrogen bebas sebagai produk sampingan. Contoh daur nitrogen. Salah satu contoh daur nitrogen yang ada di sekitar kita adalah ketika makhluk hidup mati, entah itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Termasuk kotoran makhluk hidup akan segera melepaskan nitrogen organik. Nitrogen ini nantinya akan mengalami konversi oleh bakteri menjadi amonium. Proses ini disebut dengan mineralisasi. Nitrogen bebas kemudian juga akan sampai ke lautan melalui proses presipitasi yang dibawa oleh air tanah atau air hujan. Lalu akan mengalami fiksasi yang kemudian akan bermanfaat bagi fitoplankton. Plankton kemudian menghasilkan urea dan amonia yang kemudian akan dikonversi bakteri menjadi nitrat. Konversi tahan ini disebut dengan amonifikasi atau mineralisasi. Setelah amonia berubah, lanjut pada proses nitrifikasi dan menjadi nitrit dan juga nitrat. Maka terjadilah percampuran partikel dan upwelling yang membawa nitrat ke atas untuk digunakan oleh fitoplankton melanjutkan siklus nitrogen. Daur nitrogen sendiri bisa terganggu akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan pupuk nitrogen buatan, dan pelepasan nitrogen ke dalam air limbah. Nitrogen merupakan komponen utama pembentukan asam amino dan protein. Itulah mengapa daur nitrogen sangat kritis bagi kehidupan. Daur nitrogen ini termasuk dalam siklus biogeokimia atau siklus organik-anorganik. Siklus biogeokimia merupakan siklus senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan sebaliknya. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman dan guru sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.